Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak yang solih-solihah, apa kabar semuanya? Bu Reni doakan semua dalam keadaan sehat ya. Kita semua mulai belajar lagi. Nah, coba simak video yang sudah Bu Reni berikan ya. Kali ini Bu Guru akan membahas tentang perbandingan, di mana materi perbandingan itu adalah materi yang keluar saat ujian nanti. Nah, ada di dalam kisi-kisi ujian akhir sekolah. Nah, anak-anak sudah boleh disampaikan ya bahwa kita harus berasumsi bahwa besok untuk PPDB tetap kita menggunakan ujian. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ujian, ya. Nah, indikator untuk perbandingan adalah yang pertama, membuat perbandingan. Yang kedua, perbandingan senilai. Yang ketiga adalah skala. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk belajar? Sebelumnya, supaya nanti diberi kemudahan oleh Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum memulai belajar hari ini, kita berdoa membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah membuat perbandingan. Nah, yang pertama adalah membuat perbandingan. Perbandingan harus sederhana. Jadi, bentuk perbandingan harus anak-anak buat paling sederhana. Jadi, hampir sama seperti pecahan. Nah, pecahan nanti bisa anak-anak buat bentuknya seperti pecahan, kemudian disederhanakan sampai bentuknya paling sederhana. Kemudian perbandingan juga tidak boleh terbalik. Jadi anak-anak harus membuat perbandingan itu sesuai dengan soalnya, sesuai yang ditanyakan. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Banyak balon berwarna merah adalah 24. Jumlah seluruh balon 40 buah. Perbandingan balon tidak berwarna merah dengan balon yang berwarna merah ada berapa? Berapa banding berapa? Nanti tidak boleh dibalik ya. Jadi bentuk perbandingannya tidak berwarna merah berapa berbanding warna merah berapa. Nah, langkahnya berarti kita cari dulu. Yang merah ada 24. Kalau semuanya 40, merahnya 24, maka yang tidak berwarna merah ada berapa? Tinggal kita kurangkan. Yang tidak berwarna merah adalah 16. Maka bentuk perbandingannya adalah 16 berbanding 24. Ini harus kita sederhanakan. Nah, di sini Bu Reni bagi dua-duanya menggunakan bilangan 8. 16 dibagi 8, 2. 24 dibagi 8, 3. Maka perbandingannya adalah 2 banding 3. Intinya, dalam membagi, anak-anak harus membagi dengan bilangan yang sama. Dan hasilnya paling sederhana, tidak boleh sampai tidak bisa dibagi lagi. Gitu ya. Oke, insya Allah anak-anak paham ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Langkah mengerjakan soal perbandingan senilai, yang pertama, membaca sambil menulis perbandingannya. Yang kedua, menulis data yang diketahui banyak dan perbandingannya. Yang ketiga, menulis perbandingan data yang ditanyakan. Yang keempat, menghitung dengan rumus. Rumusnya apa? Nah, kalau perbandingan senilai, rumusnya adalah banyaknya yang ditanya adalah perbandingan yang ditanya dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali banyaknya yang diketahui. Ini bisa anak-anak catat di buku tulis anak-anak. Bisa buat belajar, bisa buat pegangan, ya. Nah, di sini Bu Reni punya contoh soal perbandingan senilai. Uang Tina berbanding uang Talita
adalah 4:7. Selisih uang mereka 15.000. Jika uang Tina 20.000, maka uang Talita berapa? Maka yang harus kita kerjakan adalah uang Talita adalah banyaknya yang ditanya atau perbandingan yang ditanya. Talita kan ada 7, berarti 7 per 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari perbandingan Tina. Karena uang Tina sudah diketahui 20.000. Maka 7 per 4 dikali 20.000. Nah, itu 15.000-nya dipakai tidak, Bu? Nah, kadang-kadang memang ada soal yang mengecoh seperti itu. Jadi, kamu harus teliti. Kalau memang itu tidak dibutuhkan, ya tidak usah kita gunakan. Karena kita sudah pakai yang 20.000 punyanya si Tina. Berarti 7 per 4 dikali 20.000 sama dengan 35.000. Caranya bagaimana? 4 sama 20.000 kita bagi, masing-masing kita bagi 4. Yang 4 dapat 1, yang 20.000 dapat 5.000. 5.000 dikali 7, 35.000. Kira-kira gimana anak-anak? Sudah jelas ya? Nanti bisa dicari contoh-contoh soal yang lain. Kemudian di sini ada lagi yang soal, contoh soal perbandingan yang mungkin levelnya agak naik sedikit ya. Harga buku gambar 1/3 harga jangka. Berarti gambar berbanding jangka adalah 1:3. Nah, ya. Harga jangka 2/3 harga pastel warna. Oh, berarti perbandingan jangka dengan pastel warna adalah 2:3. Harga 2 pastel warna 22.500. Dani membeli 8 buku gambar, 2 pastel warna, dan beberapa jangka. Total uang belanja Doni 65.000. Banyak jangka yang dibeli Doni ada berapa? Nah, ini mari kita kerjakan bersama-sama. Kita mau tahu dulu perbandingan antara buku gambar, jangka, dan pastel ada berapa. Caranya seperti di modul yang sudah boleh dibagikan. Dengan cara kita menggunakan rumus N. Tapi berhubung di sini Bu Reni buat gambar ya, rumusnya tidak bisa seperti yang, tapi ini intinya sama ya, intinya sama. Jadi masing-masing dikalikan. Perbandingan buku gambar dikalikan dengan perbandingan jangka, ketemu 2. Kemudian jangka dengan jangka, ketemu 6, kan 3 dikali 2. Kemudian jangka dengan pastel, 3 kali 3, 9. Maka kita temukan perbandingannya 2:6:9. 2 pastel 22.500, maka satunya 11.250. 1 buku gambar berarti 2/9. 2-nya dari mana? 2-nya yang ditanyakan. Buku gambarnya di sini kan 2 perbandingannya. Berarti 2/9-nya dari mana? Dari pastelnya. Karena pastelnya kita sudah tahu harganya 11.250. Maka 2/9 dikali nilai yang sudah kita ketahui 11.250. Kita kalikan saja, ketemulah 2.500. Ya. Satu jangkanya berapa? Satu jangkanya berarti 6/9, 6 dari perbandingan jangkanya per 9 dari apa? 9 dari pastel yang sudah diketahui harganya. Jadi 6/9 dikali 11.250. Ketemulah 7.500. Nah, bayar 8 buku gambar 20.000. Jadi 8 kali 2.500, kan kita sudah tahu harganya. Bayar 2 pastel 22.500. Bayar jangka berarti total semua uangnya dikurangi
dia membeli buku gambar dan dia membeli 2 pastel, maka sisanya 22.500. Maka banyak jangka yang dibeli, sisa uang ini tadi kan untuk membeli jangka. Berarti 22.500 dibagi 7.500, ketemu 3 buah. Banyak jangka yang dibeli ada 3 buah. Oke, bisa ya anak-anak? Dicoba lagi, dipelajari lagi, insya Allah nanti kalau diulang-ulang anak-anak akan paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita langsung masuk ke skala. Nah, untuk membantu anak-anak, kita buat seperti ini, segitiga ya. Ini simbolnya antara A, G, sama S ini boleh anak-anak ganti sendiri. Di sini A itu artinya aslinya atau sebenarnya, G itu gambar atau jarak pada peta biasanya ya, S itu adalah skalanya. Langkah mengerjakannya, anak-anak harus mendata dulu aslinya berapa, gambarnya berapa, skalanya berapa. Yang sudah diketahui yang mana, nanti berarti yang tidak diketahui itu yang ditanyakan. Menyamakan satuan. Jika memang satuannya berbeda, maka harus disamakan, ya. Kemudian menghitung dengan rumus. Nah, di sini A itu guru asli, G itu gambar, S itu skala. Asli biasanya adalah sebenarnya, gambar ya pada gambar atau pada peta, skala ya skala. Itu ya. Oke, di sini Bu Reni punya contoh soal skala. Jembatan dibangun di atas 24 tiang penyangga. Jarak antar tiang pada gambar berskala 1:150 ada 8 cm. Berapa meter panjang jembatan tersebut? Jadi ada jembatan itu dibangun di atas tiang-tiang yang jumlah tiangnya ada 24. Nah, otomatis panjang jembatannya itu kan sama dengan panjang selisih dari tiangnya tersebut. Nah, antara tiang satu dengan tiang berikutnya jaraknya adalah 8 cm pada gambar. Maka kita akan cari dulu yang sebenarnya berapa. Nah, dan perlu anak-anak ketahui, jika ada 24 tiang penyangga, maka jarak antar satu tiang ke tiang yang lain adalah 24 dikurangi 1. Ya, jadi ada berapa? 23. Kalau anak-anak nggak percaya, coba dibuktikan anak-anak buat tiang yang di jajar-jajar gitu ya, ada 24 atau enggak ada 5 aja lah. 5 tiang itu jarak antar satu tiang ke tiang yang lainnya ada berapa? Pasti dihitung pasti ada 4. Ya, jadi jumlah tiang dikurangi 1. Nah, di sini aslinya adalah gambar dikali skala, maka 8 cm dikali 150, maka ketemu 1200 cm. Cm kita ubah ke meter dulu, jadi 12 meter ya, karena jarak jembatan itu biasanya diukur menggunakan satuan meter. Gambar aslinya 12 meter. Gambarnya 8 cm, skalanya 150. Maka panjang jembatan yang sebenarnya adalah itu tadi kan sudah kita cari ya, jarak antar satu tiang ke tiang yang lain tadi berapa meter, yang aslinya udah ketemu 12 meter kan ini, jadi tinggal 12 meter dikali tadi jaraknya ada berapa. Oh, jaraknya ada 23, dari 24 dikurangi 1, tinggal 12 dikali 23, 276 meter. Nah, dicoba ya, dicoba berulang-ulang biar anak-anak bisa paham.
Kemudian ada satu contoh lagi yang lebih sederhana di sini. Jarak dari Solo menuju Semarang pada peta 10 cm. Dengan skala 1:2.500.000, maka jarak yang sebenarnya berapa? Kita tadi tulis dulu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah jarak pada peta dan skala. Yang ditanya adalah jarak yang sebenarnya. Maka jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, jarak sebenarnya 10 dibagi 1 per. Karena skala itu 1 per. Kalau ini kita pakai rumus yang aslinya ya. Tapi nanti pun juga akan berubah menjadi bentuk perkalian. Karena 10 dibagi 1 per 2.500.000 itu akan berubah menjadi 10 dikali 2.500.000. Ketemu 25 juta sentimeter. Kita ubah ke kilometer karena jarak itu biasanya jarak antar kota itu biasanya satuannya menggunakan kilometer. Maka 25 juta sentimeter kita ubah ke kilometer menjadi 250 kilometer. Nah, mungkin ini dulu materi dari Bu Reni untuk perbandingan dan skala. Coba nanti ada beberapa soal tadi bisa anak-anak ulang-ulang lagi supaya anak-anak lebih paham lagi. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses selalu. Nah, untuk belajar hari ini, matematika hari ini kita akhiri bersama-sama yuk dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anak sukses ya. Semangat belajarnya. Salam sehat dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.